Sekian dari Uma. Selanjutnya Ustazah Litia akan menjelaskan lagi lebih lanjut mengenai perkara khusyuk. Mohon izin untuk seluruh santri-santri Uma dimanapun berada. Uma lagi di rumah sakit untuk mengantar Sulaiman. Ini sengaja parkir dulu ya untuk memberitahu kepada teman-teman semua. Tadi Uma telah menjelaskan kepada kita ya. Khusyuk itu kita pasti ngarahnya kepada sholat. Tapi kalau di sini kami ingin menyampaikan khusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Khusyuk ya, seperti Umar bilang tadi, bisa kita artikan dengan fokus. Bagaimana kita bisa fokus dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya. Yang tadi Umar katakan itu dalam sholat itu sangat mengaruh penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sekarang kami akan menjelaskan ya, fokus dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa fokus dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama yang harus kita ketahui dulu ya, apa tujuan hidup kita sebenarnya? Agar kita fokus dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita harus tahu dulu apa tujuan hidup kita sebenarnya ya. Dan di sini kami menegaskan ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini poin pentingnya ya. Bagaimana kita bisa fokus dalam menjalani hari-hari kita ini. Jam berganti dengan hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Terus kita jalani sampai nanti pulang ke hadapan Allah. Jadi apa sih tujuan kita dalam menjalani kehidupan ini agar kita fokus? Jadi kita harus tahu dulu apa tujuannya. Dan satu ya tujuannya Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, kita harus ya tahu tujuannya kita diciptakan oleh Allah ini untuk beribadah menyembah kepada Allah. Jadi dalam artian kata ya, ketika kita keluar dari tujuan hidup berarti kita tidak dianggap hidup ya. Ketika kita keluar dari relnya, jadi ini poin pentingnya ya. Relnya di situ ya, kita tujuan hidup kita beribadah kepada Allah. Sama dengan kereta ya. Kereta ketika keluar dari relnya, ketika keluar dari jalurnya, jangankan untuk sampai pada tujuan, bahkan dia akan berpotensi untuk mencelakakan orang-orang di dalam kereta tersebut. Jadi begitu dengan kehidupan kita ya. Ketika kita keluar dari relnya, ketika kita keluar dari jalur kehidupan ini ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, hati-hati kita akan celaka dunia dan akhirat. Nauzubillah. Jadi kita tidak hanya berbicara dunia semata ya, karena kita punya prospek yang panjang ya, sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ingat poin pentingnya, bagaimana kita bisa fokus dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita hidup ini. Jadi yang tujuan kita ya hanya untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Jangan keluar dari jalur ya. Ketika kita keluar dari relnya, kita akan bisa celaka. Dan bagaimana bentuk ibadah ini ya, ataupun bentuk tujuan hidup kita ini, yaitu beramal sholih ya, beramal sholih yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua ya, poin pentingnya yang perlu kita jaga dalam beramal ini ya, ada beribadah ritual, contohnya sholat, zikir, hubungan kita dengan Allah ya. Dan yang kedua ada ibadah sosial ya, hubungan kita dengan sesama kita, hablum minallah, hablum minannas. Dan dua-dua ini sejalan ya, dua-dua ini berkaitan, harus dijaga, tidak bisa satu ataupun yang satunya kita tinggalkan. Dua-dua ini sejalan ya. Hablum minallah, hablum minannas. Sekarang kita bahas dulu hablum minallahnya ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Coba sekarang kita introspeksi diri ya. Cek diri kita kembali. Apakah sekarang ini hubungan kita baik dengan Allah ya? Dan itu yang tahu hanya diri kita sendiri ya. Gak usah kita ngelirik kiri kanan depan belakang. Sekarang kita introspeksi, muhasabah diri kita sendiri ya. Apakah hubungan kita sudah baik dengan Allah? Jangan-jangan dalam bekerja duniawi kita semangat, tetapi ketika panggilan Allah datang kita lalai. Hati-hati ya teman-teman ya, mungkin sekarang kita masih bisa aman ya. Tidak baik hubungan dengan Allah sekarang masih aman. Tetapi ketika Allah panggil nanti, apa yang harus dikata? Jangan sampai kita pulang ke hadapan Allah ketika hubungan kita tidak baik dengan Allah.
Contohnya hubungan dengan manusia ya. Ketika kita tidak baik berhubungan dengan manusia ya, mungkin kita semua pernah merasakan tidak baik berhubungan dengan sahabat, tetangga, bahkan orang tua. Jangankan bertemu, melihat mukanya saja kita sudah tidak enak, betul kan? Ketika tidak berhubungan baik dengan manusia ya, melihat mukanya saja kita sudah tidak enak. Jadi bagaimana ketika kita tidak baik hubungan dengan Allah? Jangan sampai ketika Allah panggil kita lagi tidak baikkan sama Allah. Nauzubillah. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Cek kembali ya. Bagaimana hubungan kita sekarang dengan Allah? Apakah sudah bagus atau tidak? Karena teman-teman ya, berhubungan dengan manusia. Ketika kita tidak berhubungan baik dengan makhluk ya, mungkin kita yang tinggal di Jakarta tidak berhubungan baik dengan tetangga, bisa pindah ke Papua. Sebaliknya kita di Papua ya ada hubungan baik misalnya dengan orang lain, bisa pindah ke Sumatera, ke Riau, Pekanbaru. Itu bisa jadi ya, bisa berpindah. Tapi ketika hubungan kita tidak baik dengan Allah, kemana kita mau lari? Sama watil abdi, dunia dan seisinya semuanya milik Allah. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jangan kita merasa aman ya sekarang ketika tidak berhubungan baik dengan Allah. Tapi ingat ya, takutnya nanti ketika Allah panggil kita sedang tidak berhubungan baik dengan Allah. Itu yang perlu kita perhatikan ya, hablum minallah ya. Dan yang kedua ya, bagaimana sih hablum minallah itu? Allah menegaskan ya sifat-sifat takwa. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, Allah katakan ya, lil muttaqin di ujung ayatnya. Tapi takwa, muttaqin jamak daripada takwa. Dan apa sih ya yang harus kita lakukan ya? Ingat hablum minallah dan hablum minan nas itu merupakan takwa yang berhimpun kedua-duanya. Jadi yang pertama, lanjutkan dengan ayat ketiganya ya dalam surah Al-Baqarah ya. Di dalam surah awal, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah ya. Mereka yang beriman kepada Allah. Beriman itu seperti apa? Ketika kita mempercayai hal yang tidak tampak, itu iman. Dan ketika kita percaya kepada hal yang tampak, itu ilmu. Jadi ingat ya. Dan apa sifat Allah? Sifat Allah itu disembah ya. Dan sifat kita sebagai makhluk menyembah. Sekarang kita sudah melaksanakannya ya. Kita sudah beriman ya. Insya Allah kita semuanya muslim ya, beriman kepada Allah. Dan setelah keimanan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ada lagi kerja selanjutnya, wa yuqimus shalah. Yang tadi hubungan kita dengan Allah. Yang Oki telah jelaskan tadi ya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah di dalam sholat ya, mungkin itu cukup ya untuk kita. Bagaimana mencapai kehusyukan di dalam sholat, tadi Ummah sudah paparkan kepada kita semua. Dan selanjutnya sifat takwa yang kedua Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 133. Ini yang perlu kita perhatikan juga ya. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas itu adalah sejalan, tidak bisa dipisah ya. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu mencari ampunan Allah. Jadi sekarang ini kita banyak-banyak bermuhasabah diri. Jangan sampai kita merasa diri paling suci ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan ya, dalam istilah-istilahnya, bahkan Allah ingin mengatakan di dalam Al-Quran, Allah katakan Allah itu lebih suka ya yang pendosa tetapi mau bertobat daripada orang yang beramal soleh tetapi tidak merasa bersalah. Jadi itu kita introspeksi kembali diri kita. Semua kita pasti punya kesalahan, baik kesalahan di masa lalu, kesalahan yang sekarang, mungkin kesalahan yang akan datang. Tetapi ingatlah, janganlah bersedih ya dengan kesalahan kita di masa lalu. Janganlah berputus asa, sesungguhnya keampunan Allah itu luas ya. Tetaplah bersemangat dalam hijrahnya, karena hijrah itu bukan hanya memperbaiki masa lalu, tetapi bagaimana memperbaiki setiap waktu sampai nanti Allah panggil kita ke hadapannya. Jadi itu ya. Baik, mungkin demikian ya
kami sampaikan ya pada kesimpulannya, bagaimana kita bisa untuk fokus ya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang tadi tuh kita harus tahu dulu apa tujuan kita dalam hidup ini ya. Nah, tujuan kita beribadah, dan beribadah itu ada ibadah ritual dan ada sosial ya. Ibadah ritual dengan hablum minallah, sosial dengan manusiawi. Ketika dua-dua ini kita bisa merangkum, kita bisa menjalankan dua-duanya, disitulah nanti ketentraman dalam kehidupan itu akan terasa ya. Nah, jadi itu tentram khusyuknya dalam kehidupan sehari-hari tergantung di situ. Baik hubungan kita dengan Allah, baik hubungan kita dengan manusia, menjalani kehidupan itu akan tentram, akan khusyuk, dan akan lebih bisa fokus ya. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Hanya sekedar sedikit melanjutkan tema siang hari ini dari Ummah tadi ya, kepada saya, dan alhamdulillah semoga ada manfaatnya terutama bagi kami yang menyampaikan. Demikian dilanjutkan dengan sesi pertanyaan, mungkin bisa juga nanti ustazah Maskabul Mufad dari cabang-cabang lain untuk membantu jawab ya. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu dari Bapak Suben Ibu Surin Mafuah dari Aceh. Ustazah, bagaimana ciri-ciri orang yang khusyuk saat sholat dan apa efeknya terhadap kehidupan sehari-hari? Silakan dijawab, Ustazah. Baik, ciri-ciri dalam kehusyukan ya. Tadi Ummah sudah menjelaskan panjang lebar apa sih ciri-ciri dalam kehusyukan itu ya. Ya yang tadi kita bisa fokus ya. Dalam sholat itu kita tidak ingat apa-apa lagi. Nah, yang kita ingat kita menghadap Allah. Nah, dan yang kita ingat ya, agar kehusyukan itu makin melekat ya, makin terasa. Bayangin saja itu sholat terakhir kita. Jadi kita nggak akan pikir apa-apa ya. Yang kita pikirin bagaimana menghadap ke Allah. Nah, dan yang kedua, kita berusahalah untuk mempelajari maknanya ya. Walaupun tidak hafal, tetapi setidaknya kita bisa paham mungkin dengan membaca. Kan sekarang banyak ya tempat media kita untuk belajar, baik di YouTube, buku bisa ya. Nah, jadi carilah makna-maknanya, bacaan-bacaan dalam sholat itu. Nah, jadi ketika kita tahu maknanya, kita lebih merasakan. Nah, itu salah satu ciri-cirinya dan bisa fokus ya. Dan bagaimana efek ke kehidupan kita? Ya yang tadi, ketika kita bisa khusyuk ya, baik dalam sholat ataupun kehidupan kita sehari-hari, di situ kenikmatan hidup akan kita rasakan ya. Nah, tidak akan lagi peduli dengan omong-omongan orang lain, tidak akan lagi peduli dengan musuh-musuh yang lain, karena dalam kehidupan ini di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal ya. Nah, jangan kira semua orang keliling kita baik ya. Nah, pasti sebaliknya. Nah, walaupun nanti kita berbuat baik, pasti aja ada salahnya. Nah, tapi kita tetap fokus. Yang penting ihdinas siratal mustaqim. Kita tetap di jalan yang lurus ya. Nah, dan ingat kata Rasulullah, sampai mati pun kita tidak akan selamat dari mulut manusia. Nah, jadi yang tadi salah satu efeknya ya, kita akan bisa lebih tenang. Walaupun orang nanti tidak suka kita, ya sudah, serahkan kepada Allah ya. Doain dia. Nah, semoga bisa hatinya memaafkan kita jika kita ada salah ya. Ataupun kita punya persoalan, problem yang lain dengan orang tua, suami, dengan istri atau anak yang susah diomongin. Di situ kita bisa berikhtiar semaksimal mungkin dan semuanya kita tawarkan ya, serahkan kepada Allah. Jadi intinya ngefek ke kehidupan kita itu ketika kita khusyuk akan lebih tenang dan lebih tenang ya, gitu ya. Syukran Ustazah. Selanjutnya ada pertanyaan satu lagi, itu dari Ibu Hanum Victoria. Ustazah, bagaimana jika dalam sholat kita bersikap fokus dengan ciri-ciri yang telah disampaikan tadi di awal? Apakah kita tetap melanjutkan sholat atau mengamalkannya lalu mengulangnya kembali? Penjelasannya Ustazah, silakan. Baik, dalam kita melaksanakan sholat was-was ya, dan itu kita lihat kembali was-wasnya dalam hal apa? Dalam kesucian kah ya? Atau yang lainnya? Yang pertama yang tadi Ummah bilang, dalam wudhu ya, misalnya ini kayaknya tadi saya udah batal wudhu. Dalam sholat kita
kita kepikirannya itu, kayaknya sholat tadi, kayaknya wudhu tadi nggak sah deh, kayaknya saya keinjak kotoran tadi tuh. Nah, misalnya lebih pikiran kita lebih nggak, lebih apa namanya, tiba was-was ya ketika sholat. Nah, dan ketika itu ya, lanjutkan sholatnya dulu ya, dan usahain ya. Nah, insya Allah tidak lama ya. Sholat itu mungkin hanya 5 menit, bahkan itu paling lama kitanya ya. Menghadap Allah saja kita hanya butuh waktu sedikit, tapi dengan duniawi bahkan 24 jam kita tidak capek ya, na'udzubillah. Jadi tidak masalah diulang kembali ya. Ketika kita was-was tadi, nah ini wudhu udah sah kah tidak ya, padahal kita udah sholat nih, nggak apa-apa, lanjutin sholat tersebut ya. Nah, dan diulangi kembali itu terlebih baik. Nah, dan bisa jadi sholat-sholat yang kita ulang itu menutup sholat-sholat kita yang dulunya kita pernah tinggalkan. Nah, jadi begitu ya.